Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang memahami tes psikologi proyektif yang bersifat verbal, yakni EPPS atau Edward Personal Preference Schedule dan SSCT, yakni Sentence Completion Test. Pembahasan pertama mengenai apa itu tes proyektif. Jadi, tes proyektif adalah instrumen psikologis yang menyajikan stimulus ambigu, misalnya gambar yang samar-samar, cerita setengah jadi, dan kelanjutan kalimat, supaya responden memproyeksikan pikirannya, perasaannya, motivasinya, serta konflik internalnya ke dalam tanggapan mereka. Nah, ciri-cirinya biasanya stimulus tidak terstruktur, responden bebas, tidak ada jawaban benar ataupun salah, serta interpretasi sangat bergantung pada pemeriksa. Nah, tujuannya untuk mengungkap aspek kepribadian yang tidak disadari atau tersembunyi, yang sulit muncul lewat metode langsung atau kuesioner. Namun, tes proyektif ini sering dikritik karena kelemahan dan reliabilitas dan validitasnya. Pembahasan yang kedua mengenai EPPS atau Edward Personal Preference Schedule. Jadi, EPPS dikembangkan oleh Alan L. Edwards dengan landasan teori kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Murray. Edwards memilih kebutuhan-kebutuhan normal dan merancang format forced choice, yakni dipaksa memilih di antara dua pernyataan. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi profil kebutuhan kepribadian seseorang dalam berbagai domain, membantu konseling, bimbingan karir, dan pemahaman motivasi pribadi. Terdapat 15 aspek kepribadian atau kebutuhan yang diukur. Di antaranya achievement, difference, order, exhibition, autonomy, affiliation, intraception, succurrence, dominance, abasement, nurturance, change, endurance, heterosexuality, dan aggression. Nah, format EPPS umumnya menggunakan pasangan pernyataan A dan B. Jadi, responden memilih satu yang paling sesuai. Pembahasan yang ketiga, yakni SSCT atau Sentence Completion Test. Nah, dasar pendekatannya berasal dari teori psikodinamik atau psikoanalitik, yakni ide bahwa individu melengkapi kalimat terbuka akan memproyeksikan isi pikiran bawah sadarnya. Tujuan tes tersebut agar dapat mengungkap sikap, konflik, persepsi diri, hubungan interpersonal, ketidaknyamanan emosional, motif tersembunyi, dan lain-lain. Adapun aspek kepribadian yang diukur. Yang pertama ada sikap terhadap orang tua atau otoritas. Yang kedua, pandangan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, hubungan sosial atau interpersonal. Yang keempat, tujuan hidup atau cita-cita. Yang kelima, konflik internal atau moralitas. Yang keenam, emosi atau ketakutan atau rasa bersalah. Pembahasan yang keempat mengenai etika dalam penggunaan tes psikologi. Penggunaan tes psikologi, termasuk tes proyektif, harus mematuhi prinsip-prinsip etika profesi psikologi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain 1. Kerahasiaan atau confidentiality adalah hasil tes dan data pribadi harus dijaga kerahasiaannya. Hanya pihak yang berwenang dan dengan persetujuan dapat mengaksesnya. Yang kedua, penyajian stimulus adalah stimulus asli
tidak boleh disebarluaskan ke publik agar tidak merusak validitas atau membuat orang belajar tes. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah hanya psikolog atau penguji yang terlatih atau kompeten boleh mengadministrasikan dan menginterpretasi tes. Yang keempat, penggunaan yang adil dan tidak diskriminatif adalah hasil tes tidak boleh digunakan untuk tindakan yang merugikan individu, misalnya diskriminasi berdasar kepribadian. Yang kelima, umpan balik yang tepat adalah ketika memberikan interpretasi harus disampaikan secara sensitif, jujur, dan dengan pertimbangan tanggung jawab terhadap klien. Yang keenam, transparansi dan persetujuan adalah peserta harus tahu bahwa mereka sedang diuji, bagaimana data akan digunakan, dan implikasi dari hasilnya. Pembahasan yang kelima, yakni mengenai refleksi pribadi atau insight tentang manfaat tes proyektif dalam memahami kepribadian. Tes proyektif memberikan kesempatan menyelami bagian bawah sadar seseorang atau aspek-aspek internal yang sering tidak muncul dalam jawaban langsung atau kuesioner. Dalam setting klinis atau konseling, tes proyektif bisa menjadi pintu masuk ke narasi pribadi, konflik terdalam, motivasi tersembunyi, dan tema emosional yang sulit dijabarkan secara eksplisit. Tes semacam SSCT atau TAT terkadang membuka wacana bagi klien untuk menceritakan hal-hal yang selama ini tersimpan, karena stimulusnya netral atau ambigu dan memberi ruang ekspresi. Namun, manfaat itu sangat tergantung pada keahlian penguji interpretasi. Jadi, interpretasi yang kurang hati-hati bisa memunculkan kesimpulan keliru atau bias. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.